Ya kita tidak nyumpahin, ya kan. Paling tidak kalau sudah uzur kan mungkin sadar, mungkin berubah. Karena kita boleh menganalisis, tapi Tuhan punya kekuasaan. Punya kekuasaan. Kita kan tidak bisa menafikan. Semua mau kita kerjakan sendiri. Nah Tuhan nggak dikasih bagian, itu nggak benar. Bagaimana sikap GNPF kalau terjadi seperti ini? Kan nggak ada gunanya. Mau ijtima, mau apa? Kan semua calon sudah disetir dari barangkali ya oligarki politik atau oligarki ekonomi. Ya kalau bagi kami ya paling tidak kan saya juga paham sedikit lah tentang politik ya. Nggak buta-buta banget lah ya. Siapa bilang buta? Ini dari tadi politik semua. Iya benar. Saya pikir terlalu dini kalau harus menyikapi sekarang. Karena kan ini bagi saya ini bukan menguntungkan bagi presiden, merugikan. Kenapa merugikan? Iya merugikan. Jadi dengan adanya bergabungnya partai yang tadinya di luar, akhirnya keluarlah sebuah pertanyaan-pertanyaan sampai yang dipertanyakan oleh Prof. Refli tadi kan. Nah, berarti kan di situ ada indikasi bahwa presiden ini akan memperpanjang masa jabatannya. Justru kalau saya barangkali tidak. Jadi yang saya sebut dengan oligarki itu namanya oligarki banyak orang, tapi ya seputar istana saja. Dan oligarki itu oligarki politik dan oligarki bisnis. Kalau oligarki politik kita sudah tahu lah, yaitu ketua-ketua umum 7 parpol tersebut plus tentu presidennya kan. Nah, di tangan ke-8 orang itu saja penentuan capres cawapres itu ditentukan kan. Jadi mereka tinggal membuat 2 paket atau maksimal 3 paket di antara mereka dan berkompetisi eto-eto. Kira-kira bisa begitu kan? Kalau ada pemilu. Kalau itu pemilu, ada pemilu kan? Justru skenario pemilu ini skenario yang paling ringan. Karena tidak akan ada penolakan massa kan? Tapi kalau skenario tanpa pemilu itu malah lebih berat. Jadi Pak Jokowi tetap mengakhiri masa jabatannya di 2024. Tidak 3 periode. Tetapi oligarkinya tetap remains. Karena siapapun yang terpilih, maka ya bagi-bagi di antara oligarki itu saja. Sehingga kalau mereka tidak mau keluar uang banyak, ya sudah eto-eto aja. Kan kira-kira begitu, siapapun yang menang. Bisa. Atau kalau mereka serius juga di antara mereka juga. Bisa. Gitu. Jadi dari partainya dan dari parlemennya lebih enak, nggak terlalu ada biaya baru dan lain sebagainya, ya kan? Barangkali yang ekstra keras cuma pileknya, karena pileknya kan nggak bisa disetir. Betul. Karena pileknya partai non istana kan ikut. Siapa tahu tiba-tiba malah juara kan? Betul. Tapi kalau pilpresnya partai non istana cuman gigit jari, nggak diajak kan? Apalagi ada pernyataan dari salah satu sekjen partai besar, kami tidak akan melibatkan partai A dan partai B katanya. Kalau partai A ideologinya berbeda, kalau partai B nggak cocok. Kira-kira begitu ya kan? Jadi padahal di luar itu ada partai-partai Islam baru. Ada partai umat, Masyumi, tambah gak bisa lagi pengaruhnya apa-apa. Selain juga belum tentu bisa ikut pemilu, ya yang jelas tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak punya kursi kan, tidak punya suara. Nah, GNPF Ulama apa upayanya untuk ini? Ya, kalau karena ini menurut saya titik krusial yang akan menentukan wajah demokrasi kita ke depan. Gagal di sini, maka sesungguhnya kita akan mengalami penderitaan yang panjang. Pasti. Terhadap pulihnya demokrasi dan reformasi kita. Pasti. Jadi saya masih menaruh satu keyakinan. Ini masih terlalu dini kalau di di 2021 ya. Saya yakin di tahun 2022 awal atau menengah, ya kan itu kan ada pergantian. Contoh misal pilkada di beberapa daerah yang sudah habis masanya seperti DKI, Jatim dan lain sebagainya. Itu kan pasti terjadi perubahan. Apakah pertanyaan saya, apakah partai-partai besar
ya seperti Golkar, Gerindra, Nasdem dan lain sebagainya. Apakah juga mereka akan terus begini sampai 2024 dan 2029? Maksudnya terus akrab. Ya, mereka dalam arti kata mereka kan juga pingin dong mengambil peluang kekuasaan kan? Ya, nah, untuk pilkada mereka kan gentleman agreement. Silakan kita berkelahi di pilkada. Silakan berkelahi di pileg, karena kita nggak mungkin damai kan. Tapi di pilpres kan kita bisa damai katanya kan. Ya, tapi diskus pembicaraan itu sudah ada yang kayaknya di sana, tapi mereka juga udah punya ancar-ancar sendiri nantinya. Itu biasa terjadi di setiap mau menjelang pemilu kan. Artinya Ustadz masih yakin bahwa masih ada peluang demokratisasi. 2009 pernah terjadi contohnya kan, 2009. Kenapa? Itu kan pernah terjadi, asal bukan si A. Udah semuanya itu bisa mengkristal ke situ gitu lah. Saya kok kalau 2019 itu malah punya analisis yang berbeda, walaupun nggak etis menyampaikannya. Saya menganggap bahwa pemilu etok-etok itu sudah terjadi di 2019. Ya sebenarnya kan banyak orang yang menganalisa bahwa lebih bagus kalau calonnya yang sekarang, yang saat 2019 lah, daripada orang lain. Ya memang tanda-tanda itu ada, bukan tidak ada. Kami merasakan itu. Itu kami merasakan. Karena kan makanya yang saya bilang oligarki politik dan bisnis bermain. Bermain pasti. Jadi salah satunya adalah bagaimana memastikan lawannya jangan yang lain. Kira-kira begitu kan? Tapi kita kan punya pengalaman, Bang Refli. Tahun 2017 pilkada, kurang kekuatan apa mengkristalnya, berapa partai mendukung, toh yang menang juga Anies juga. Ya, tetapi jadi pengalaman itu tidak bisa kita. Ya, tapi akhirnya kan oligarki ini juga pintar dia. Oh, berarti jangan ciptakan open competition. Ya pasti. Ya kan? Ya mereka tidak akan berani. Karena kalau open competition, walaupun calonnya itu katakanlah di atas kertas tidak begitu kuat, tapi kalau dia open competition dan genuine election, maka peluang itu selalu ada. Tapi kalau misalnya calonnya di antara oligarki sendiri, ya kita mau ngapain? Kita nggak punya calon, kan? Kekuatan pro demokrasi kan nggak punya calon, mau ngapain? Karena siapapun yang menang, ya dia juga yang akan berkuasa. Betul. Makanya saya mendefinisikannya bukan kekuasaan Presiden Jokowi, tapi kekuasaan oligarki yang saat ini berkuasa. Gitu. Tapi kan ada partai-partai itu kan beda partai kan beda gaya kepemimpinan. Ya. Beda gaya atau beda kekuatan ketua umumnya. Ya. Ya contoh misal Golkar itu kan sangat dinamis partai itu kan, nggak sebodoh itu kan. Mungkin sekarang hari ini mungkin ketua umumnya punya ambisi. Dia melakukan pendekatan. Tapi kan satu saat saya nggak yakin itu semua. Tapi yang jelas 2024 kepengurusan partainya tetap. Makanya Golkar misalnya konon salah satu yang menolak pengunduran presiden di 2027 karena pergantian ketua umumnya di 2024 pasca pemilu. Betul. Artinya sampai 2024 tidak akan ada perubahan kebijakan. Betul. Dari sisi ketua umum. Betul. Tapi Ustadz jangan lupa juga, kan ada cara lain. Bagaimana kata Prof Mahfud politik saling sandra kan? Iya. Tinggal dikutak-katik aja kira-kira masalahnya di mana. Rasanya kalau orang partai politik kalau nggak ada masalah hukum itu aneh rasanya. Iya. Kan konkretnya gini, kalau boleh saya lebih dalam lagi ya. Iya, justru pengen dalam gitu. Iya, kan tidak sedikit dari mereka itu yang sudah ada komunikasi dengan kita. Oke. Walaupun kita anggap masih basa-basi gitu kan, tapi kita tidak pernah mau merespon positif ya. Kita bilang bolehlah kalau kita mau menjalin komunikasi hubungan boleh-boleh saja, tapi tidak di dalam kapasitas mendukung dan lain sebagainya. Tapi mereka sudah mulai, makanya saya masih punya keyakinan. Makanya saya ketawa melihat pola-pola itu. Nah pikir itu pastilah 2022 akan terjadi perubahan yang mendasar nantilah. Apalagi dengan kondisi saat ini. Kita nggak fair dong kalau kita pingin pergantian kepemimpinan atau tidak setuju adanya perpanjangan 3 tahun atau 3 periode atau selamanya kalau seandainya ini telah dijalankan dengan baik. Ya kan, sementara sekarang kan terjadi permasalahan nggak ada henti-hentinya kan. Gitu. Kalau saya pribadi Ustadz, saya menganggap bahwa
3 periode dan pengunduran pemilu itu rasanya mungkin nggak akan terjadi. Kalau menurut saya. Karena itu terlalu berat. Terlalu berat, setuju. Ya kan? Nah, justru yang saya khawatirkan tadi dengan direkrutnya PAN itu adalah tanda bahwa oligarki itu akan berputar di antara mereka saja tanpa pihak lain bisa mengutak-atiknya. Nah, jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang berkomunikasi keluar, ya mungkin awalnya cek ombak aja, testing the water. Tapi perubahan terakhir ini sepertinya mengarah ke sana. Karena kan tidak ada kebutuhan untuk misalnya memperkuat kabinet dan lain sebagainya. Orang sudah terlalu tambun dan gemuk kan. Tapi memastikan bahwa tidak ada calon lain itu penting. Jadi partai luar istana kekuatannya cuma 18% dan tidak bisa mencalonkan pasangan presiden. Dan GNPF Ulama kalau mau misalnya mendukung salah satu calon, ya hanya disodorkan calon dari 7 parpol itu saja yang sudah dibuat, di-create mungkin oligarki politik yang berkuasa saat ini. Kalau kita melihat pengalaman 2019, last minute itu hampir terjadi perubahan. Justru partai yang tadinya sudah firm mendukung pasangan nomor 2, itu terjadi lobby-lobby, dan saya sempat 2-3 kali duduk bersama untuk membicarakan adanya calon yang lain. Cuman ada 1-2 partai yang sudah terlanjur bergabung dengan 01 terlambat dan terlalu lama memberi jawaban. Nah, saya nggak tahu tentang hal apa. Jadi itu saya anggap politik itu dinamis lah bagi saya. Nah, tapi perlu dicatat dalam hal ini GNPF ini bukan hanya semata-mata dukung-mendukung calon A, calon B, enggak. Siapapun bagi kami nggak ada masalah. Nah, selama kebijakannya berpihak kepada negara dan bangsa, itu aja. Jangan mengganggu kelangsungan beragama, semua agama. Tapi dan mungkin sebagainya. enggak kalau dari rahim yang sama itu akan muncul kebijakan yang berbeda. Kan gini, orang banyak mengatakan gini. Yang paling dikhawatirkan di Indonesia ini adalah oligarki politik dan bisnis. Terutama bisnis, oligarki bisnis yang membiayai. Yang paling bahaya itu bisnis. Yang membiayai politik itu. Iya, itu yang paling bahaya. Ya kan? Iya. Dan pasti mereka sudah menghitung kan. Bahkan barangkali orang mengatakan bisa saja melibatkan kekuatan asing misalnya. Yang memang powerful saat ini. Nah, sekarang kalau misalnya dari rahim seperti itu, Ustadz, apakah mungkin muncul pemimpin yang adil? Ya, tentu kemungkinan kecil. Iya. Ya kan, tapi paling tidak upaya itu kan tetap akan diupayakan ya oleh kita yang memang selalu di posisi oposisi. Dan yang berikutnya saya masih punya keyakinan partai-partai ini kan polanya sudah berbeda. Kalau sekarang kan satu sama lain tersandera kan. Pemainnya, playmakernya ini ya istilahnya full team lah. Udah tahu cara-cara itu kan. Tapi di 2024 ini kan banyak yang sudah mulai uzur gitu loh. Mudah-mudahan ya sudah tidak ada lagi di dunia ini pemain-pemainnya. Ya kan? Ya ini fair aja kan, memang begitu ceritanya kan. Jadi Ustadz ini ingin yang namanya kalau petinju itu save by the bell. Ya kan? Jadi sudah mau dipukul, mau jatuh, tapi tiba-tiba tong, ya, bel berbunyi, selamat kita kan. Selamat. Jadi save by the bell itu tadi yang tadi ada yang meninggal karena alam fana ini. Iya kan? Allahu alam ya. Iya, kita tidak nyumpahin ya kan. Paling tidak kalau sudah uzur kan mungkin sadar, mungkin berubah karena kita boleh menganalisis, tapi Tuhan punya kekuasaan. Punya kekuasaan. Kita kan tidak bisa menafikan semua mau kita kerjakan sendiri. Nah, Tuhan nggak dikasih bagian, itu nggak benar. Kita utamakan kodrat, takdir dari Allah, pertolongan, ya kan? Itu dari Allah tuh mutlak. Karena mereka juga punya istri, punya anak, punya cucu, punya segala kan. Mereka kan juga pastilah masih punya hati nurani lah. Ya? Itu penting lah. Hati nurani itu nah, bukan Hanura ya, hati nurani ya. Karena Hanura belum lolos. Jadi partai yang tidak masuk dalam 9, apalagi 7 ya kan. Oke Ustadz, last word, last statement apa Ustadz? Ya, saya selalu berharap pertama-tama kepada pemerintah, ya kan, paling tidak
sedikitlah mendengar apa yang telah kita sampaikan, ya kan? Kan tidak mungkin yang kita sampaikan ini semua salah. Kalau perlu mendapat input dan lain sebagainya, silahkanlah. Kalau memang tidak layak menemui kami kan bisa mengutus, ya kan, perwakilan dan lain sebagainya supaya mendengar aspirasi kita itu apa. Nah, itulah yang menjadi pembahasan. Nah, silahkan setelah itu pemerintah tidak ada salahnya apabila ingin menjalankan program-programnya, ya kan? Nah, kalau seandainya semua dipaksakan, hari ini saya dapat informasi yang sangat mengkhawatirkan, dijualnya beberapa aset-aset termasuk jalan tol. Ada di beberapa jalan tol yang menderita kerugian besar-besaran. Nah, ini apakah ini mau dipaksakan? Investasi itu yang model apa? Mana investasi yang menguntungkan? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Itulah. Nah, selamatkanlah dulu. Kalau memang bisa menggait atau membuka pintu untuk investasi, berarti paling tidak ada income, ada pemasukan untuk membayar utang. Tapi kalau terus malah menumpuk utang, ya apa yang dimaksud investasi masuk itu apa? Nah, investasi itu masuk kalau ada kemudahan regulasi, tidak berbelit-belitnya perizinan dan lain sebagainya, dan negara ini kondisinya aman. Nah, kalau masih buzzer berkeliaran kayak begini, orang kan masuk investor tapi investor buruk, investor yang memang yang biasa main kong kali kong seperti yang disebutkan oleh Pak Faisal Basri kemarin. Kalau investor yang baik ya dia pengen kondisi yang baik pula. Kalau sekarang kita menggali sesuatu atau mengerjakan sesuatu dari Indonesia yang keuntungannya 80%, 70%, semua orang berani spekulasi. Sekali gali bisa untung 2-3 kali, gagal ya masih untung. Nah, ini kan yang dilakukan. Pernah nggak transparansi dibuka? Ini ada investor ini sedang membangun ini, income buat Indonesia hasilnya ini, manfaatnya ini, tenaga kerjanya ini, kan nggak ada. Ini semua ini kan nggak pernah ada transparansi yang dijelaskan. Yang jelas sekarang ini BUMN itu utang-utangnya rata-rata sudah jatuh tempo. Sudah. Jadi untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo itu terpasang utang lagi. Lagi. Jadi utang dibayar lagi dengan utang. Pemerintah juga begitu. Membayar bunga utang dengan utang yang baru. Betul. Nah, jadi kita sudah masuk jebakan. Jadi ada filosofi pengusaha itu yang selalu berprinsip selama masih dipercaya carilah hutang yang banyak. Nah, itu yang rupanya yang terdengar oleh pemerintah dianggap ini formula yang benar. Ini tidak benar. Boleh menutup utang, membayar hutang dari hutang itu boleh. Bukan tidak boleh, tapi nilai daripada hutangnya tidak menjadi tambah. Kalau ini tambah. Nah, kalau utangnya 100, cari pinjaman 50, bayar hutang, sisa 50, itu nggak apa-apa. Kalau ini 100, cari pinjaman 50, buat bayar hutang 20, berarti kan utangnya 130. Ya karena yang dibayar itu cuma bunganya. Cuma bunganya. Itu pun sering gagal bayar bunga. Jadi nggak mungkin utang pokoknya tetap. Jadi nggak jelas gitu loh. Terakhir sekali saya tiba-tiba ingat sikap GNPF Ulama terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Habib Rizik. Karena saya termasuk yang jarang sekali mendengar statement GNPF Ulama ya, karena selalu saya dengarkan PA 212 ya, walaupun saya politiknya, tapi kalau GNPF Ulama ada nggak sikap khusus yang terkait dengan vonis yang dijatuhkan kepada Habib Rizik? Ya, sebenarnya kan vonis-vonis yang dijatuhkan kepada Habib Rizik itu kan vonis-vonis yang dipaksakan. Ya, jadi sudah melanggar seluruh ketentuan hukum. Jadi dari mulai saat penetapan mau menjelang P21, menjelang pelimpahan, ya saya ini orang yang ngikutin semua ini track ini perjalanan ini semua. Ya kan, yang tiba-tiba last minute mau pelimpahan dari kepolisian menjadi ke kejaksaan, itu kan tiba-tiba muncul pasal-pasal 160 dan lain sebagainya yang tadinya tidak ditahan. Ini salahnya apa pertanyaan? Contoh satu, ya kan, Megamendung didenda 20 pasal 160 KUHP soal penghasutan. Iya, benar. Dan itu sanksinya itu tidak ada pidana. Iya kan? Nah, Megamendung didenda 20 juta. Petamburan Habib Rizik dikenakan 8 bulan. Iya kan? Di mana ada
informasi yang Habib katanya menghasut orang. Menghasut itu kalau di situ ada acara baik dibilang jelek itu menghasut. Habib tidak pernah teriak-teriak harus datang tidak. Nah, yang terakhir diputus 4 tahun masalah rumah sakit Umi. Iya kan? Itu kan persepsi. Iya. Kalau kita punya keluarga ada di rumah sakit ditanya sakitnya apa? Masa kita mau ceritakan apa adanya? Ini misal sakit di ewer-ewer gitu. Di ewer-ewer kan nggak mungkin. Iya. Nah, saat itu versi ditanya apakah Habib sehat? Dijawab sama Habib Hanif. Sehat, memang sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa ke rumah sakit Umi, tidak menggunakan ambulan, tidak menggunakan apa-apa. Nah, itulah dianggap katanya dilaporkan oleh si wali kota Bogor. Bima Arya, ya kan? Yeah. Coba wali kota sampai dibela-belain ngelapor. Ini kan nggak mungkin kalau nggak ada pesanan dan lain sebagainya. Ya kan? Mungkin ini ada pesanan dan lain sebagainya. Nah, setelah saat diputus 4 tahun, ini apa dasarnya diputus 4 tahun? Kan jadi dasarnya apa? Hukum apa? Dasarnya adalah kebencian. Kebencian yang berlebihan. Nah, kalau sebuah negara sudah tidak menghormati, ya kan, pahlawannya, sejarahnya sudah mulai diputarbalikkan, para tokohnya, ulamanya, Habibnya sudah nggak dihormati, ya saya pikir tinggal nunggu kehancuran. Tidak akan mungkin ini tidak akan terjadi kalau ini terus-terusan dibiarkan begini. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir tadi yang Prof. Refli sampaikan atas apa gimana sikap GNPF? Ya GNPF sekarang sedang berjuang bagaimana caranya masih mengajukan kasasi. Jadi itu GNPF bagian dari itu ya? Bagian dari itu dan sekarang mengajukan surat lagi kita mungkin besok atau lusa kita akan menyampaikan surat penangguhan, penahanan. Karena kalau seandainya ini semua nanti bisa diputus di MA, ya kan, sesuai dengan ketentuan kan nama negara jadi harum. Jadi bagus. Kalau cuma hanya mau nahan Habib Rizik, cuman kepentingan itu kan tidak rasional kan, hukum diinjak-injak kayak begini kan. Dan ini saya buka saja. Ini bukan tidak ada upaya, ada upaya aparat yang mendatangi kejaksaan segala. Tanpa dia sadari, tanpa dia anggap ini semua tidak ada yang tahu, justru orang kejaksaan sendiri yang cerita kepada pengacara dan lain sebagainya, gitu loh. Jadi kita tahulah siapa ini pemainnya, siapa yang punya ambisi, punya hasrat bagaimana Habib ini tidak boleh keluar dari tahanan. Sampai pasca pemilu 2024. Saya nggak tahu apa yang ada di benak mereka, saya nggak ngerti gitu. Cuman yang saya sayangkan kenapa hukum sudah tidak bisa ditegakkan lagi. Jadi kan sudah lengkap dari mulai aparat yang sini sampai aparat sini, tinggal terakhir nanti adalah di Mahkamah Agung. Tuh ya kita tetap Mahkamah Agung sebagai harapan terakhir. Harapan terakhir, ya karena kan biar bagaimanapun kan ya prosedur kita jalani. Semua kita jalani. Semua kita jalani. Nah, kalau dibanding dengan kekeruhan atau membuat keonaran, mana lebih onar orang yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ngumumkan akan menyumbang 2 triliun, melibatkan Kapolda, melibatkan profesi dokter, ternyata big zero. Kok nggak diproses? Kok nggak ditindaklanjut? Kok nggak ada sanksi hukum? Oh, ini yang mau dipertontonkan. Nah, ini kan berarti bukan, bagi saya kondisi saat ini negara ini tidak mencerminkan atau ada bagaimana ya, tidak seperti pemerintah yang sebenarnya kalau menurut saya. Kayaknya ada di belakang ada pengendali yang sangat kuat gitu kalau saya lihat ya. Ini bukan seperti Indonesia yang dibayangkan paman Ustadz, ya kan? Betul sekali. Ketika menyumbangkan rumah atau kediamannya kepada negara. Betul sekali. Kan yang dibayangkan kan negara yang merdeka, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Betul. Ya kan? Gitu, memberikan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Betul. Itu yang kita tidak punya tujuan apa-apa, kita tidak ingin apa-apa. Kita hanya cuma pingin ada satu perubahan yang mendasar, karena kan paling tidak sekarang dengan adanya pandemi atau COVID ini kan banyak ini rakyat yang menderita, yang lain kehilangan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya nih. Kan nggak ada yang mikirin tentang hal-hal ini kan. PPKM diperpanjang, PPKM diperpanjang. Ya dari awal udah salah kelola kok. Iya kan? Kalau tidak salah kelola dari awal, libatkan kementerian yang terkait, libatkan profesi dokter, libatkan pemerintah daerah, libatkan MUI, ormas-ormas, pesantren dan pondok, selesai ini.
Jadi kalau PPKM versi itu banyak macam-macam ya. Iya. Jadi PPKM di sini Pak Presiden kapan mendengarkan? Kapan mendengarkan? Iya. Bukan yang lain. Ya Ustadz, terima kasih ya banyak atas sharingnya ya yang luar biasa. Dan memang kalau kita interview seperti ini sobat era sekalian, memang harus apa ya, reading between the lines. Nggak bisa juga kita above the lines ya, tidak bisa juga kita angkat ke permukaan semua ya. Betul. Jadi kadang-kadang ya terpaksa bahasa silat dipakai ya kan? Atau bahasa main biliar dipakai karena memang negara kita ya belumlah menjadi negara yang demokrasi. Betul. Ya, sebagaimana yang kita pahami ya. Ya, itu saja pembicaraan dengan Ustadz Yusuf Muhammad Martak. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti akan ketemu lagi dengan edisi-edisi lainnya. Cia. Keren cerdas. Keren cerdas.